Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jemaah kaum muslimin sidang salat maghrib dan kajian rutin yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat beribadah. Mudah-mudahan nikmat demi nikmat yang kita peroleh dapat kita syukuri dan kita jadikan sebagai bentuk ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tadi beri materi tentang bahaya maksiat sembunyi-sembunyi. Rasulullah menjelaskan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunt wa adbi sayyatal hasanatamha wa khaliqin nasa bihasani khuluqin. Ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada. Sehingga seringkali kita dinasihati oleh para ulama, bertakwalah kalian di saat berada di masjid, bertakwalah kalian di saat kalian berada di keramaian, takutlah kalian di saat kalian berada di mana saja, sampai ketika kita berada dalam kesepian atau kesendirian, kita senantiasa memiliki rasa takut, rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyak orang di antara kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin di masjid kita masih memiliki rasa takut untuk bermaksiat, walaupun juga ada orang bermaksiat di masjid, melakukan dosa pelanggaran di masjid, entah itu mencuri kotak amal, entah itu mencuri barang-barang berharga di masjid, entah itu mencuri sandal, atau unsur-unsur pelanggaran maksiat-maksiat yang lainnya. Kalau di masjid saja seperti itu, bagaimana dengan keadaan atau tempat atau wilayah yang lainnya? Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang solusi. Karena kita manusia ini bukan para nabi dan rasul yang maksum, yang enggak punya dosa. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu tempat singgahnya salah dan lupa. Kesalahan, dosa, pelanggaran pasti terjadi dalam diri kita. Siapapun kita. Sesoleh-solehnya kita pasti kita punya salah. Pasti kita melakukan dosa. Walaupun orang-orang yang soleh tingkat dosa kesalahannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan orang-orang yang tingkat kesolehan di bawah itu. Orang-orang beriman pasti melakukan dosa, pasti melakukan pelanggaran.
Tetapi dosa dan pelanggaran orang yang beriman, yang tingkatan imannya lebih tinggi, peluangnya lebih kecil dibandingkan orang-orang yang imannya tingkatannya jauh di bawah. Sehingga kemudian secara umum Allah Subhanahu wa taala menyampaikan suatu apresiasi kepada kita, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai, sangat menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian. Itu artinya bahwa manusia itu melakukan dosa, melakukan kesalahan, sehingga dia punya peluang untuk bertobat, peluang untuk beristighfar, menyadari kesalahannya, dan Allah mencintai hamba-hamba yang mengakui kesalahan, dosa dan pelanggarannya. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa'at bisayyatal hasanatamuha, ikuti ya seluruh dosa-dosa pelanggaran kemaksiatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini yang kita tidak bisa menghindarinya, atau karena pengaruh syahwat, pengaruh dunia dan pengaruh-pengaruh yang lainnya yang menyebabkan kita terjerumus di dalam pelanggaran dosa dan maksiat itu, ikuti dengan kebaikan. Maka niscaya kebaikan itu akan menghapus, membersihkan dosa yang kita lakukan. Nabi menjelaskan dalam banyak hadis. Contoh ketika kita melakukan wudu. Ketika orang yang berwudu, di saat dia membasuh dua tangannya, dia menyebut bismillah, bismillahirrahmanirrahim, gugurlah dosa-dosa dari kedua tangannya. Dosa apa yang dilakukan oleh tangannya, maka dengan berwudu itu gugurlah dosa-dosa. Ketika dia berkumur-kumur, gugurlah dosa-dosa dari lisannya, kata-katanya, pernyataan dan seterusnya. Sampai kemudian Rasulullah menjelaskan pada siraman air terakhir, basuhan air terakhir, setelah menyebutkan mencuci muka, keluar dosa-dosa di muka, tangan keluar dosa di tangan, kepala, sampai kemudian dia mencuci kedua kakinya, gugurlah dosa-dosa dari kedua kakinya sampai tetesan air terakhir. Ketika air itu tidak menetes lagi, maka berhentilah, Allah menghapus dosanya. Artinya apa? Bahwa seseorang melakukan suatu kebaikan, al-hasanat, maka kemudian kebaikan itu menghapus kejahatan, dosa dan pelanggaran yang dilakukan. Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan persoalan itu. Dari Jumat satu ke Jumat berikutnya, Ramadan satu, Ramadan berikutnya, Umroh satu ke Umroh berikutnya, dan seterusnya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Dari puasa-puasa sunnah, ya, yang kita lakukan, Allah menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya dosa-dosa yang berhubungan dengan dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang dilakukan dengan kebaikan itu, dosa itu menjadi terhapus, menjadi clear, bersih. Berbeda dengan dosa-dosa besar, yang dosa besar itu perlu dengan taubat, perlu dengan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan pergaulilah manusia dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial ini dengan akhlak yang baik. Karena dosa itu muncul, timbul dari akhlak yang tidak baik, akhlak yang rusak, akhlak yang bejat.
Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat di antara riwayat yang menjelaskan tentang dosa dalam kesunyian yang dilakukan oleh seseorang. An Thawbana anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la'alamanna aqwaman min ummati yatuna yaumal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamata baidan fayaj'alaha Allah azza wa jalla haba'an manthura. Qala Thawban ya Rasulullah sifhum lana jilhim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Qala ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khuduna walakinnahum aqwaman idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Dari Thawban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihamah. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang berterbangan. Thawban berkata, wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka pada kami supaya kami tidak menjadi seperti mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya. Jadi akan datang nanti di hari kiamat ada umat dari umat Rasulullah ini, ada orang, ada kelompok manusia yang membawa kebaikan yang begitu banyak, begitu besar seperti gunung Tihamah. Tetapi kemudian kebaikan-kebaikan itu haba'an manthura, bagaikan debu yang berterbangan. Lalu kemudian Thawban bertanya pada Rasulullah agar supaya manusia seperti tolong diberikan ciri-ciri mereka agar kami bisa mengenali mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, agar kami tidak mengikutinya, agar kami tidak terjerumus di dalamnya, agar kami tidak menjadi pelaku yang sama dengan mereka. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, adapun mereka adalah saudara kalian, kulit mereka sama dengan kalian. Mereka menghidupkan malam dengan ibadah seperti kalian. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika berkesepian mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat pada Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan, hadis yang baik. Ibnu Majah membawakan hadis ini dalam bab tentang mengingat dosa. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah menjelaskan tentang pertanyaan Thawban, ciri-ciri mereka itu seperti apa dan bagaimana. Kata Nabi, mereka itu adalah saudara kalian. Kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka di malam hari bangun sholat malam bersama dengan kalian. Tapi kemudian di saat mereka bersendirian, berkesepian, mereka melakukan dosa maksiat, merobek tirai Allah untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minallah. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Jadi orang bermaksiat, dia boleh tidak diketahui oleh manusia, dia bersembunyi.
dia melakukan maksiat di tempat yang aman, ya, tempat yang tidak ada orang yang tahu, hanya dia yang tahu. Kalau dia melakukan maksiat sendirian, kalau dia melakukan maksiat berdua, hanya dia dengan pasangan maksiatnya yang tahu, yang lain tidak tahu. Kalau kemudian dia berada di satu keadaan, satu tempat yang dimana banyak orang yang tahu, tetapi mereka sibuk dalam kemaksiatan yang sama, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan. Padahal Allah berserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan adalah Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Surah An-Nisa ayat 108. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama tentang hadis Tsauban tadi. Apa yang dimaksud dengan hadis dari Tsauban? Bahwa hadis dari Tsauban itu menjelaskan tentang orang-orang munafik yang melakukan maksiat secara amalia, tidak secara i'tiqadiyah, tidak secara keyakinan. Jadi hadis yang mengarah kepada orang-orang munafik yang melakukan dosa-dosa, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, di mana mereka ingin menunjukkan tentang kesolehan diri mereka di hadapan manusia, tetapi mereka di belakang itu melakukan dosa dan pelanggaran. Mereka menyembunyikan identitas kesolehan dan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Lalu kemudian di dalam hadis Abu Hurairah tentang keadaan kaum muslimin yang melakukan dosa, di mana Nabi menjelaskan kepada kita dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirina wa inna minal majaniyati ay ya'mala ar-rajul bil-laili amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allah fayaqul ya fulanun amiltu barihatan kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan dalam bermaksiat. Kata Nabi, ya, di hadis Sahih Bukhari, kesepakatan Sahih Bukhari Muslim, semua umatku, ya, dimaafkan ketika mereka melakukan dosa dan pelanggaran, kecuali orang yang melakukan maksiat terang-terangan. Yaitu seseorang yang telah berbuat dosa di malam hari, lantas di pagi harinya dia berkata bahwa ia telah berbuat dosa ini dan dosa itu. Ya, malam harinya dia melakukan dosa itu, besok paginya dia cerita ke temannya. Besok pagi dia iklankan, dia umumkan dengan sesumbar, dengan sombongnya, dengan bangganya, bahwa dia telah mencuri ayam, dia telah curi sapi, dia sudah masuk rumahnya janda, menikmati janda, macam-macam dia cerita, ya. Padahal Allah telah menutupi dosanya. Ya, padahal Allah telah menutupi dosanya. Pada malam harinya Allah telah menutupi aibnya, namun di pagi harinya ia membukanya sendiri. Aib yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala.
Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan dalam Az-Zawajir Al-Iqtiraf Al-Kabair juz kedua di halaman 764 mengenai dosa besar. Termasuk dosa besar adalah dosa yang dilakukan oleh orang yang menampakkan kesolehan, lantas ia menerjang larangan Allah, walaupun dosa yang diterjang adalah dosa kecil dan dilakukan di kesepian. Ada hadis dari Ibnu Majah dengan sanad berisi perawi yang thiqah, yang kredibel, yang kuat dari Thauban radhiyallahu an dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan amal kebaikan yang banyak dan seterusnya, seperti hadis yang dibacakan di awal tadi. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di hadis tadi jelas bahwa Allah murka, Allah marah, ya, kepada hamba-hamba yang dia melakukan dosa di malam hari lalu esok paginya dia sesumbar. Dia bangga, dia menceritakan. Bahkan sekarang ini jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, di mana era teknologi semakin canggih, orang ingin mempercepat mendapatkan uang, lalu di YouTube bisa kemudian ditonton oleh banyak orang. Ya. Orang ingin mencari uang, menghadirkan narasumber yang bermaksiat, lalu mereka cerita kemaksiatannya. Ya. Mereka cerita kemaksiatan yang telah mereka lakukan, ya, dengan bosnya, dengan pimpinannya, dengan temannya, ya, melakukan maksiat, ya, dengan laki-laki lain, dengan wanita lain, dan seterusnya. Bahkan secara terperinci mereka menceritakan dosa yang mereka lakukan sambil ketawa terbahak-bahak. Ya. Coba sudah memperhatikan di kitab Mirzani dan yang lainnya. Kalau banyak sekali diakses secara mudah dan siapa aja bisa melihat. Di mana kemudian mereka menceritakan detail peristiwa maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Ada yang dari usia sekian, ada yang dari SD, ada terus sampai kemudian sampai sekarang. Dan tidak ada rasa penyesalan, rasa takut, rasa malu dan seterusnya, ya. Mereka bangga. Ini yang kemudian membuat Allah murka, Allah marah. Jadi seluruh umatku dimaafkan dalam hadis tadi, ya, kecuali orang melakukan dosa secara terang-terangan. Di hadis sahih lain Nabi menjelaskan bahwa Allah marah murka kepada hamba yang dia melakukan dosa maksiat, lalu kemudian dia mengumbar dosa maksiat ini kepada orang lain, dia cerita kepada orang lain dengan bangga, dengan sombongnya. Dan Allah senang, Allah cinta kepada hambanya yang dia melakukan dosa dan maksiat, lalu kemudian diam-diam dia beristighfar dan dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Allah menjelaskan di dalam surat Az-Zumar itu, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Qul, katakanlah Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ala anfusihim, ya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang melakukan dosa dan maksiat, baik yang menyangkut individu saja atau kemudian dosa maksiat merebak sampai dirasakan oleh banyak orang. La taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah. Duh, dosaku gak ketulungan, dosaku banyak sekali, gak mungkin diampuni sama Allah, gak kira Allah, dan seterusnya, ya. Allah itu tergantung sangkaan hambanya. Dalam hadis qudsi, Allah tergantung sangkaan hambanya. Kalau hamba menyangkanya baik, Allah sangka baik.
Dan kalau hambanya menyangka jelek, Allah sangka dengan jelek. Dosa apa saja, sampai dosa syirik sekalipun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah siap mengampuni seluruh dosa yang kau lakukan. Jami'an, semuanya, dosa apa saja. Ya. Innahu ghafurur rahim, karena dia Allah itu punya sifat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap hambanya. Jadi Allah itu nggak pernah dendam. Yang punya sifat pendendam itu manusia. Kalau Allah ya malah senang, malah cinta kepada hamba yang mengakui kesalahannya, lalu memperbaiki dirinya, mengikutkan keburukan dengan kebaikan, istighfar, bertobat pada Allah. Allah sayang, Allah cinta, senang sekali Allah. Bahkan dalam hadis lain, ketika dia melakukan maksiat, Allah ampuni dosanya. Dia ulang lagi, dia bertobat, Allah ampuni. Dia lakukan maksiat lagi, Allah lalu kemudian dia minta tobat, Allah ampuni, dan seterusnya sampai hambanya yang capek minta tobat pada Allah. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi jujur bahwa kita semua ini adalah manusia biasa. Ya. Kita semua ini adalah manusia biasa. Di mana semua manusia ini pasti punya potensi untuk melakukan dosa dan maksiat, kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabuna. Bahwa seluruh bani Adam, anak cucu Adam ini berpotensi melakukan kesalahan, melakukan dosa. Dan di antara mereka Bani Adam yang terbaik ini adalah ketika dia melakukan dosa, at-tawwabun, mereka bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang menampakkan kesolehan di saat keramaian. Dengan pakaian kebesaran kita, dengan nama besar kita, dengan banyaknya ibadah yang kita lakukan yang bisa dilihat oleh orang. Tetapi di saat kesendirian tidak ada jaminan kita tidak melakukan dosa. Ya. Banyak santriwati yang dihamili kiainya. Banyak santriwati yang disodomi oleh ustadznya. Banyak kejadian-kejadian yang menyangkut tentang kredibilitas kesolehan seseorang yang melakukan dosa dan pelanggaran. Jadi nggak ada jaminan kita semua hadir di sini ini ya selalu ditutupi aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini orang melihat kita baik, orang melihat kita bagus, soalnya karena Allah belum membuka aib kita. Kalau Allah sudah buka aib kita, orang kemudian tercengang. Mak bisa, kok bisa ya? Gak percaya, ketun saya, dan seterusnya. Ya. Jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang sekeliber para sahabat saja melakukan dosa-dosa yang kemudian bisa kita saksikan dalam hadis-hadis yang disampaikan. Contoh, sahabat melakukan hubungan seksual di siang Ramadan. Ya. Kalau kita dengan kualitas iman kita seperti ini kan kita bisa menahan diri untuk tidak berhubungan seksual dengan istri kita di siang Ramadan. Malam baru kemudian kita melakukannya. Ada kejadian di zaman Nabi, ada sahabat yang melakukan hubungan seksual di siang Ramadan. Sampai turun hukum yang berkaitan tentang persoalan itu. Ketika dihadapkan pada Rasulullah, kata Nabi, kau ganti puasa, kafarat dendanya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Wah, gak mampu ya Rasul. Ya,
1 bulan aja sudah setengah mati kan, apalagi 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh selang-seling, nggak boleh ada yang bolong 1 hari. Lah terus wanitanya setiap bulan ada haid, piye iki? Susah berat rasanya Rasul. Kalau sudah menopause sudah apa-apa. Kalau nggak bisa ya sudah, kau kasih makan 60 orang miskin. Ini tolong bawakan keranjang kurma sini, bagikan ke orang miskin, 60 orang miskin. Ya Rasulullah, di Madinah ini nggak ada orang yang paling miskin kecuali saya sekeluarga. Ya sudah, kasih makan keluargamu. Ya, bertobat pada Allah, jangan kau ulangi lagi. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat penghafal Quran murtad gara-gara kecantikan seorang wanita musyrikah. Ya. Sampai di surah Al-Baqarah itu wanita yang budak hitam kelam kulitnya, kalau dia mukminat khairul lakum, jauh lebih baik daripada wanita cantik tapi musyrikah. Sampai begitu. Itu artinya semua manusia itu punya potensi itu salah, melakukan dosa dan maksiat. Seperti kemarin sudah kita singgung, bagaimana kemudian Ali berperan dengan Muawiyah dalam perang Siffin, bagaimana menantu berperan dengan mertuanya, Ali berperan dengan Ibunda Aisyah, perang Jamal. Orang sekelas sekaliber mereka kok bisa melakukan hal seperti itu? Begitulah manusia. Hanya Nabi dan Rasul yang maksum, yang nggak punya dosa. Kalau kita ini, masya Allah, bertebaran dosa kita di mana-mana. Hanya Allah yang masih menutupi aib kita karena ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan kemudian tentang hadis Tsauban tadi, bahwa yang dimaksud dengan hadis Tsauban dengan kesendirian dalam maksiat pada Allah tidak berarti maksiat tersebut dilakukan di rumah seorang diri tanpa ada yang melihat. Bahkan boleh jadi maksiat tersebut dilakukan dengan jamaahnya atau orang yang setipe dengannya, orang yang satu selera, satu frekuensi kemaksiatan dengannya. Syekh Albani menyatakan bahwa orang yang dimaksud dalam hadis bukanlah melakukan maksiat sembunyi-sembunyi, namun ketika ada kesempatan baginya untuk bermaksiat, ia menerjangnya. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat itu bisa dilakukan sendiri-sendiri, berkesendirian namanya. Maksiat dengan dalam kesunyian, kesepian, nggak ada orang lihat. Atau bisa secara berduaan, atau bisa dalam konteks berjamaah. Ya, banyak kan? Tahun baru, pesta seks bersama, narkoba bersama, kan banyak orang bermaksiat. Orang ini nggak tahu. Ketahuannya kalau sudah dijaring, dibawa. Oh, ternyata ada pesta narkoba, pesta seks. Disebutkan sampai ada oknum-oknum ya, dari aparat keamanan pun terjaring banyak yang melakukan pesta narkoba dan seterusnya. Bahkan kemudian menjadikan bisnis yang sangat menggiurkan. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya punya pernah diminta untuk menangani kasus ya. Pimpinan yang disebut dengan ya semacam guru spiritual itu bukan orang-orang yang latar belakangnya agamis, enggak, orang umum. Tapi wallahu a'lam mungkin karena dia punya kemampuan dalam beberapa hal ya, yang dia punya kelebihan sehingga bisa mengkondisikan orang-orang yang satu frekuensi dengan dia. Jadi mereka punya jamaah begini, ada baca-bacaan zikir-zikir ritual tertentu yang mereka sudah konsep sesuai dengan guru spiritualnya, bacaan-bacaan yang mereka baca.
Ini laki wanita kumpul. Laki wanita kumpul. Nggak ada hijab, nggak ada tabir. Kumpul semua gini. Bahkan kemudian yang hadir juga bersama pasangannya, suami istri. Ya, di majelis itu. Lalu kemudian setelah selesai zikir ala mereka, guru spiritualnya menyepi, ya, kira-kira 10 sampai 15 menit gitu, dia membawa apa yang dibaca nggak ngerti, sudah pakai dupo apa gini semua. Lalu kemudian dia bilang sudah, sekarang sah, sudah boleh melakukan maksiat. Jadi sesama mereka ini melakukan maksiat, bahkan tukar pasangan. Ya, guru spiritual ini punya istri 2. Kebetulan yang saya tangan ini, saya rukyah ini, 3 bersaudara terjaring semua. Kakak yang pertama janda, yang masuk pertama anak kedua perempuan. Masya Allah, cantik sekali, punya suami. Dua-duanya ikut aliran itu. Narik kakaknya janda, Masya Allah, jandanya lebih cantik juga, Masya Allah. Lalu kemudian narik adiknya yang terakhir laki. Ya, lalu adiknya ini menjadi kesenangan kedua istri guru spiritualnya. Ya, jadi dia tidur di sini. Ini guru istri yang pertama, istri yang kedua gurunya. Dia digilirkan. Ya, di satu ranjang, gitu ya. Lalu kemudian kedua kakaknya ini, yang satu bersuami ini, yang satu janda ini, kami itu Pak Ustadz ya, kayaknya buntu otak ini. Kalau gak ketemu guru spiritual ini marah mangkalnya luar biasa, kurang ajar kita ini kayak binatang, mosok dan seterusnya sudah. Tapi begitu guru spiritual kami datang, lalu dia bilang gini ke adik ipar saya, suaminya adik saya ini Pak Ustadz. Mas tolong dupo ini taruhnya di perempatan, kira-kira jauh Pak Ustadz, yang sekiranya dia bisa menggilir kami berdua dulu gitu. Setelah itu pergi adik ipar saya digarap, adik saya nonton. Habis itu gantian adik saya digarap, saya nonton. Lah kita ini blank Ustaz. Nggak ada perasaan marah, nggak ada perasaan emosi, nggak ada. Ya. Setelah itu kemudian selesai, ya, adik ipar saya datang, suaminya adik saya datang, baru kemudian dia pulang. Selesai sudah. Dan ini Ustaz, ya, kita melakukan maksiat ini, ya tadi itu tukar pasangan hal yang biasa. Ya, jadi maksiat tidak hanya yang dimaksud berkesepian sendirian, tidak hanya sendirian, tapi bisa juga tidak diketahui oleh orang luar. Maksiat itu dilakukan secara jamiah, secara banyak orang. Dan lagi kemudian ada unsur-unsur magic dilibatkan di dalamnya, sehingga banyak orang yang memanfaatkan atas nama agama untuk sebuah kemaksiatan, kejahatan, dosa dan pelanggaran. Banyak kisah-kisah begitu, banyak. Ya, banyak. Sekarang Az-Zaitun lagi digoncang. Ya, Az-Zaitun itu saya datang ke Az-Zaitun itu tahun 2001. Saya ke sana. Az-Zaitun itu. Masjidnya belum selesai dibangun, di atas 1000 hari. Ada Mahat Umar bin Khattab, Mahat Abu Bakar, Mahat Ali, Mahat Utsman dan seterusnya. Enggak ada satupun daun sampah yang bisa jenengan temukan. Bersih sekali. Luar biasa. Ya. Sekarang mulai terbongkar satu persatu dan seterusnya. Konon katanya Panji Gumilang menghamili sekian banyak santri. Wallahu a'lam. Nah, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mengatakan makna hadis yang dijelaskan di Tsauban adalah bagi orang yang menghalalkan dosa atau menganggap remeh dosa tersebut. Ya. Jadi orang yang menghalalkan dosa, menghalalkan maksiat atau meremehkan maksiat atau meremehkan dosa. Ya, Syekh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinqiti berkata, ada orang yang melakukan maksiat sembunyi-sembunyi namun penuh penyesalan.
Orang tersebut bukan orang yang merobek tabir untuk menerjang yang haram. Jadi ada orang melakukan maksiat tapi penuh penyesalan, akhirnya menyesal. Maka mereka tidak termasuk dengan orang yang menerjang tabir Allah, merobek tirai Allah. Karena asalnya orang macam itu mengagungkan syariat Allah, namun ia terkalahkan dengan syahwatnya. Ya, dia terkalahkan dengan syahwatnya. Adapun yang bermaksiat lainnya, ia melakukan maksiat dalam keadaan berani menganggap remeh dosa, ya, menghalalkan dosa, itulah yang membuat amalannya terhapus. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang melakukan dosa lalu kemudian dia menyesal. Ada orang melakukan dosa sangat menyesal sekali. Sangat menyesal sekali. Setelah dia tahu itu satu dosa, itu satu kesalahan apa dan seterusnya, penyesalannya luar biasa. Bahkan pada tingkat tertentu penyesalan itu menyebabkan dia dalam kondisi yang tidak stabil akhirnya. Karena saking menyesalnya, ya. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa semua kita di sini, ya, semua kita di sini pernah atau sedang atau merancang maksiat, dosa, pelanggaran. Kita yang kemudian orang melihat baik, soleh, mungkin kita cacat di mata istri kita karena istri mendapati kita melakukan dosa maksiat. Mungkin menelpon cewek, mungkin chattingan dengan wanita lain dan seterusnya. Ya, saya punya pasien suatu waktu itu, saya lagi ngajar di suatu tempat, datang kebetulan tuan rumah ini sahabat dekat dengan orang tuanya. Dibawa seorang wanita datang sambil bawa oksigen. Tolong Pak Ustadz, ruqyah anak saya Pak Ustadz. Nah kenapa kok bisa seperti ini? Dulu anak saya Pak Ustadz, tubuh saya, badannya itu semlohe, seksi, bahenol. Sekarang kayak lidi gini Pak Ustadz. Kenapa kok tanya aja pada suaminya apa yang dilakukan oleh suaminya. Lalu sambil terengah-engah gitu dia menceritakan dosa yang dilakukan suaminya. Saya bilang orang hidup itu hanya dua pilihan. Pilihan mau jadi orang baik atau mau jadi orang rusak. Gak ada pilihan ketiga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau selamat dunia, selamat akhirat. Mau masuk surga atau neraka? Enggak ada. Antara surga dan neraka enggak ada. Itu Mu'tazilah. Bainal manzilataini. Mereka berada di tengah antara surga dan neraka. Enggak. Ahlussunnah wal Jamaah enggak ada. Enggak, kalau enggak masuk surga ya neraka. Kalau enggak masuk neraka ya surga. Mau bahagia atau mau sengsara itu tak sudah. Sampai mau memaafkan, damai dengan masalah atau selesaikan. Sekarang saya mau tanya. Sampai pingin sembuh atau pingin mati? Begini-gini Pak. Sembuh Pak Ustadz. Kalau sampai pingin sembuh, ya, kalau sampai pingin sembuh, sudah mau lanjutkan rumah tangga dengan suamimu ini, maafkan dia. Dia bukan malaikat, dia bukan nabi dan rasul, ya, dia manusia, dia berbuat salah. Maafkan sudah. Kalau sampai nggak memaafkan, selesaikan sudah, cerai sudah, selesai. Biar hidup sampean tenang, sehat lagi sampean, sembuh sampean sudah. Kalau sampean tidak mampu, maka kemudian rasa itu akan membunuh sampean perlahan-lahan, sampean mati. Kata keluarga sampean tadi, tubuh sampean semlohe, seksi, bahenol, berisi, sekarang kayak lidi. Kepengin mati sampean dengan masalah ini? Ya enggak Pak Ustadz. Ya sudah, kalau enggak sudah selesaikan.
Ikhlas nerima apa bagaimana? Jadi ternyata jamaah dimuliakan di tindak Allah Subhanahu wa taala, masalahnya apa? Suaminya ini ya sama-sama apa namanya? Pejabat kota kabupaten apa gitu. Yang penting sama-sama PNS dua-duanya. Setelah kemudian saya kasih briefing motivasi apa semua, kayaknya susah bagi dia kayaknya untuk menurunkan grafik atau tensi, kayaknya susah. Yang membuat dia sangat terpukul itu adalah suaminya bermaksiat, melakukan zina dengan janda di depan rumah itu divideokan. Kalau wanita-wanita lain yang divideokan banyak, ya, dia nggak terlalu merasa terpukul. Yang saya terpukulin Pak Ustaz, janda depan rumah itu kan tetangga, seperti saudara. Saya merasa ditikam dari belakang dan seterusnya. Saya bilang, ya sudah, sampai mau maafkan suami silakan. Ya jelek-jelek begini bapaknya anak-anak mau diapakno. Sampai tidak kuat ya sudah ceraikan, selesai persoalannya. Kalau Anda ya sudah, perlahan-lahan sampean imunitas kekebalan tubuh sampai menurun, makan terasa celot, terasa pahit, asam lambung sampai naik, GERD, ya, komplikasi semua, wassalam sampean. 2 hari kemudian saya ditelepon, datang lagi ke sana. Saya bilang, ya tunggu takdir dari Allah aja. Setelah selesai saruqyah, besoknya langsung meninggal. Jadi ada orang itu menghadapi suatu kejadian, suatu masalah yang menyangkut dosa dan pelanggaran itu. Ada orang ya sampai kemudian pada titik over. Sampai pernah dengar kisah yang ditulis di dalam cerita-cerita orang soleh yang bisa diambil pelajaran. Kisah tentang seorang pelacur yang sangat terkenal kecantikannya. Sangat terkenal kecantikannya. Ya. Masya Allah, luar biasa. Siapa saja lihat ngiler, saking cantiknya orang itu ya. Mungkin istimewa sudah. Lalu kemudian si pemuda ahlul ibadah ini suatu ketika kepingin, ya apa rasanya wanita kayak gitu ya, seksinya, tubuhnya, tingginya, ya, berisi, bahenol, wangi, semua sudah, sehingga jadi primadona. Dia cari, kumpulkan uang, langsung daftar, masuk, ketemu dengan si pelacur itu. Si pelacur itu buka semua pakaiannya dalam kondisi bugil. Di saat bugil itu, si pemuda ini dalam kondisi ketakutan, gemeter sekujur tubuhnya, gemeter semua gini. Ya, katanya si pelacur ini, baru kali ini saya punya pelanggan kayak Anda ini. Jangankan saya buka sekujur tubuh saya menampakkan aurat saya bugil gini, saya masih pakai pakaian saja sudah diterjang di kamar ini. Kok sampean saya sudah buka semuanya, ya kok sampai begitu? Kenapa? Alasanmu apa? Ya, si pemuda itu dengan rasa takut luar biasa, gemeter sekujur tubuhnya, keringat bercucuran, dia katakan, inni akhafullah, saya takut dengan Allah. Saya takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Lalu pemuda itu mengatakan, sudah, silakan ambil uang yang sudah saya booking Anda, saya pulang. Si wanita ini berpakaian lalu berpikir, si pelacur ini, ya, pukulan telak buat dia. Kok bisa adalah manusia laki-laki ini, pemuda, gak pernah berzina, gak pernah merasakan miliknya wanita,
punya rasa takut yang luar biasa. Lah saya ini sudah berapa banyak pelanggan yang saya layani, kok saya nggak merasa takut, kok saya nggak pernah menyesal, dan seterusnya. Wah, langsung berkemas, langsung mencari alamat. Kan ada pendaftaran, cari alamatnya. Datang. Ketemu keluarganya. Oh, rasa senang sekali. Kenapa kamu ingin ketemu dengan saudara kami ini? Saya kakaknya, itu adik saya. Dia yang telah menyadarkan saya, dia yang telah mengangkat saya di lembah hitam. Saya ini seorang pelacur, dia cerita semua. Saya sangat berutang budi. Saya ingin menikah dengan dia sudah. Gak usah kasih mahar apa, pokoknya saya ingin berbakti dan seterusnya. Jadi ingin jadi istri soleha. Sayang, adik kami ini sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Jadi rasa takutnya dalam jatuh dalam maksiat, dia sampai kemudian meninggal. Kata si pelacur, karena saya sudah punya niat baik, ingin bertobat, saya tidak bertemu dengan adikmu, tolong sampean selamatkan saya. Menikahlah mereka, lalu kemudian lahirlah 4 anaknya, semua penghafal Al-Quran. Antum pasti ingat tentang hadis yang berkaitan dengan 7 manusia yang berhak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan naungan ketika tidak ada naungan. Di hari kiamat itu, salah satu di antara 7 manusia itu, mulai dari al-imamul adil, imam yang adil dan seterusnya, salah satu di antaranya adalah warajulun da'atu imratun da'atu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ya. Di antara mereka yang mendapatkan naungan di yaumil mahsyar adalah warajulun, seorang laki-laki atau seorang wanita. Ketika nyebut laki-laki dalam bahasa Arab itu pasti wanita norobunte. Kalau penyebutan wanita, laki nggak ikut. Warajulun, seorang laki-laki atau wanita. Konteksnya ini laki dipanggil da'atu imra'atun da'atu mansibin. Dipanggil, diajak oleh seorang wanita yang cantik, rupawan untuk bermaksiat. Wajamalin, kaya raya, punya kedudukan jabatan, mantap ini, ya. Diajak, sudah di dalam kamar hotel berdua, sudah siap kayak tadi. Lalu laki-laki itu mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah. Tidak tahu kalau kita ya. Jamaah dimuliakan, dicinta Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jaminan kita ini. Ya. Ada wanita cantik, seksi, bahaya nol, wangi tubuhnya, pejabat tinggi, kaya raya, kita siap dikasih Land Cruiser, dikasih Ferrari, kasih mobil apa yang terkini sudah. Siap, yang penting puasin dia. Lalu kita bilang inni akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah. Enggak ada jaminan kita di sini, ya. Bisa ya, bisa tidak. Tergantung ya kita dengan pertolongan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Buka kisah tentang Yusuf. Buka tentang kisah Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Belum jadi nabi ini. Ya, belum jadi nabi. Sungguh wanita Imratul Aziz, istri Perdana Menteri Mesir itu, punya keinginan yang tinggi untuk melakukan hubungan seksual dengan Yusuf, dan Yusuf juga sangat berkeinginan sekali. Ya, itu kan sampai kisah dia kemudian jadi buah bibir, masuk anak angkat yang diembat, gak tahu ibu angkat opo kayak gini. Ingin membalas sakit hatinya, dia panggil teman-teman sosialitanya datang, disiapkan buah, kasih pisau yang sangat tajam. Yusuf, datang Yusuf, keluar Yusuf. Begitu wanita-wanita para istri melihat Yusuf, liurnya meleleh sampai tangannya teriris, saking gantengnya Yusuf ini. Ya. Rasulullah menjelaskan dalam hadis sahih tentang ketampanan Nabi Yusuf. Masya Allah. Ini kisahnya belum jadi nabi. Allah mengabadikan di dalam walaqad hammat bihi wa hamma biha.
sungguh dia Imratul Aziz itu punya keinginan untuk melakukan seksual dengan Yusuf. Yusuf pun punya keinginan yang sama. Cuman Yusuf sudah dipersiapkan jadi nabi, sudah diberikan oleh Allah burhan, sudah Allah berikan rahmat dan semuanya, sehingga Yusuf tidak melakukan perbuatan mesum. Ya, kisah kemudian di surat Yusuf banyak itu, sampai kemudian bagaimana cara untuk membuktikan kebenaran Yusuf itu yang melakukan atau tidak, sampai datangkan anak. Salah satu di antara 4 keajaiban di hadis itu, bayi yang bisa bicara adalah bayi di antara Yusuf yang menjelaskan tentang kesalahan wanita ibu angkatnya. Kalau jubah gamis di depan yang robek, katanya Allah, Yusuf pelakunya. Jadi Yusuf mau memperkosa, mungkin dia menarik, maka kemudian kalau robeknya di depan berarti Yusuf pelakunya. Tapi kalau gamisnya di belakang yang robek, berarti wanita ini pelakunya. Karena Yusuf melarikan diri, ditarik, robek akhirnya. Ya, logis juga ya. Akhirnya ditemukan jubahnya Yusuf robek di belakang. Namanya pembesar Perdana Menteri. Ya sudah, untuk menutupi aib istrinya, kesalahan istrinya, Yusuf dijebloskan ke penjara. Ya, kisahnya panjang seperti itu. Jadi tidak ada jaminan. Jangan pernah mengatakan, wah kalau saya dosa ini minggir semua, nggak level, nggak bakal. Jangan pernah merasa orang so suci, sombong seperti itu. Karena tidak ada yang tahu. Kita punya kemampuan diberikan Allah Subhanahu wa rahmat dan seterusnya untuk bisa menghindar, atau justru kita keceplosan di dalamnya. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak atas semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu udah masuk aja ya. Atau ada yang mau tanya, silakan. Nggih. Maksiat apa yang mengakibatkan amalan baik kita habis. Atau satu lagi Pak, saya pernah mendengar bahwa umat Islam umurnya tidak sampai 1500 Hijriah. Sekarang sudah 1440. Mohon tausiahnya Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksiat apa, dosa apa yang bisa menghapus amal kita? Dosa urutan pertama yang meluluhlantakkan seluruh amal kita itu adalah dosa syirik. Ya, dosa syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kau menyekutukan Allah, menduakan Allah, mensederajatkan Allah dalam bentuk apa saja, maka terhapus seluruh amal yang kau lakukan. Ya, terhapus seluruh amal yang kau lakukan. Haba amansura di dalam surat Al-Furqan. Kami hadapi amal yang mereka lakukan, amal syirik, lalu kami jadikan amal mereka seperti debu yang berterbangan, nggak ada artinya. Lalu kemudian dosa-dosa besar yang lain, begitu juga dosa-dosa kecil yang kemudian tidak mampu dikelirkan, dibersihkan, diselesaikan dengan taubatun nasuha, tidak diselesaikan dengan istighfar, tidak diselesaikan dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Makanya kemudian hadis tadi itu, ittaqillahi tsumma qut wa bi sayyi'atil hasatamuha. Ikutilah seluruh dosa-dosa maksiat yang kau lakukan dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus keburukan. Sama juga kebaikan akan terkikis ketika kemudian kita melakukan dosa maksiat apa saja bentuknya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemahaannya, ya, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah siap mengampuni seluruh dosa yang kau lakukan, apapun bentuk dosa itu. Yang penting kita bertobat. Makanya orang kemudian melakukan dosa besar seperti dosa syirik di surat An-Nisa, faqad dhalla dhalalan mubina faqad iftara itsman adima. Ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik yang kau lakukan, dan Allah siap mengampuni selain dosa syirik. Barang siapa yang jatuh dalam kesyirikan, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Faqad iftara itsman adzima, dia sudah jauh sekali
berada dalam kesesatan, dosa dan pelanggaran. Tapi di Az-Zumar tadi, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah siap mengampuni seluruh dosa kau lakukan. Ya, jadi orang yang meninggal sebelum dia meninggal dia melakukan dosa syirik dan dia tahu ilmu, dia ngerti itu syirik, dia tahu. Ya, mungkin karena kepepet, ya, mungkin karena terdesak dan seterusnya dia jatuh pada kesyirikan. Ya, lalu kemudian dia tidak sempat bertobat, maka jalan tol masuk neraka. Gak ada ampun sudah. Tapi orang yang meninggal ini, ya, dia sebelum meninggal dia melakukan kesyirikan. Wah, mungkin jadi dukun paranormal sakti barangkali dan seterusnya, apa sudah syirik macam-macam sudah. Lalu kemudian dapat hidayah, dia bertobat, ya. Kayak berapa hari yang lalu itu saya ruqyah seorang paranormal terkenal. Masjid depan ini Pak Ustadz, dan maghrib Pak Ustadz, saya masih nangani pasien semua di sini Pak Ustadz. Aduh, sekarang saya baru belajar Iqra Pak Ustadz, saya sudah pensiun, PNS sudah di. Alhamdulillah dapat hidayah, ya. Jadi ketika dia pernah melakukan dosa kesyirikan, dia bertobat, maka Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Orang yang melakukan dosa selain dosa syirik, dosa besar, dosa bunuh orang, zina, dosa korupsi, macam-macam sudah. Selain syirik, gak sempat tobat, tabrakan, mobilnya hancur gak karuan, orangnya langsung terpotong-potong semua. Gak sempat tobat, tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Orang seperti ini, kalau Allah ampuni, dia dimasukkan ke dalam surga, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau dia dimasukkan ke neraka, Allah tidak ampuni karena hamba ini salah. Kenapa nggak tobat dari dosanya? Tapi peluangnya masuk surga, dapat syafaat dari Rasulullah, dapat syafaat dari puasa Ramadan yang dia lakukan, dapat syafaat dari Al-Quran yang dia baca, dapat syafaat dari teman-teman pengajian seperti ini, kan begitu ya? Di hadis At-Tirmidzi itu, nanti kita ini masuk surga, ada teman nggak ada di surga. Ya Allah, si fulana sahabat saya, teman saya sepengajian, dia kok nggak setemukan di surga ya? Katanya, oh, sudah kau ke neraka aja, cari di sini, tarik aja, ajak dia masuk surga. Ya, makanya hadir di pengajian ini punya fadilah adalah saling memberikan syafaat, pertolongan kepada sesama kita ketika kita tidak menjumpai di dalam surga. Termasuk sampean bisa memberikan syafaat pada ustadznya, kiainya. Karena hadisnya jelas ya, para dai, ya, para duat, para ustadz kiai yang suka berdakwah, lalu kemudian nanti digasing di neraka, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Diteriakin sama jamaah Masjid Mujahidin, Ustadz Hasan, kenapa sampean ada di neraka? Bukannya sampean ustadz kami sering isi pengajian, ya, pekan ketiga keempat di Masjid Mujahidin. Iya, saya ngomong toh, saya nggak hanya menyampaikan materi qala Allah Ta'ala qala Rasulullah, tapi saya nggak ngamalkan. Sampean menjadi mustami yang baik, mengamalkan ilmu yang saya ajarkan, sampai masuk surga, saya neraka. Ya, sampean juga berhak untuk ya menolong saya memasukkan saya dalam surga juga. Ya, fadilah pentingnya kita berada di majelis ilmu seperti ini. Lalu kemudian yang kedua, apa tadi pertama? Oh, umat Islam. Datang Rasulullah ini, astagfirullahaladzim, Rasulullah dan para sahabat berada di suatu tempat itu, waktu itu, tiba-tiba datang seorang laki-laki, tiba-tiba ini, nggak tahu datang dari mana, nggak tahu, tiba-tiba pakai pakaian putih-putih semua, tidak tampak kelelahan di wajahnya, nggak ada keringat, kan aneh, orang perjalanan jauh kan pasti keringat, nggak tampak kotor di pakaiannya, padahal padang pasir ya, angin kayak gitu, jelas kotor, enggak, ya, nggak tampak kelelahan di wajahnya, nggak tampak kotor baju putih dari debu yang menempel dan seterusnya. Lalu dia duduk di hadapan Rasulullah, lututnya bertautan dengan lutut Rasulullah. Lalu kemudian dia bertanya, ya Muhammad, ya, nggak pakai nih, nggak pakai mukadimah, langsung, ya Muhammad, panggilannya juga begitu, bukan Rasulullah. Ya Muhammad,
Mal iman, apa itu iman? Lalu Rasulullah menjawab, ya, seperti rukun iman yang 6 dan seterusnya. Mal Islam, lalu Rasulullah menjawab rukun Islam yang 5. Ya, mal ihsan, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa inna yarak. Apa itu ihsan? Ihsan berbuat baik itu adalah seorang yang beribadah berbuat baik seolah-olah dia melihat Allah, tapi ketika dia yakin dia tidak mampu melihat Allah karena Allah nggak bisa dilihat, dia yakin bahwa Allah melihat dia. Ada muraqabatullah, ada pengawasan dari Allah, ada ma'iyatullah, ada kebersamaan Allah. Ya, min hablil warid, Allah lebih dekat daripada ulat lehernya. Lalu kemudian terakhir dia bertanya, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Kata Nabi, yang bertanya dan yang ditanya dua-duanya pada sami mawon, gak tahu kapan terjadi hari kiamat. Lalu pergi dia. Lalu Nabi bertanya, tahukah kalian siapa laki-laki yang barusan bertanya ini itu dan seterusnya? Allah wa Rasulullah alam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Katanya Nabi, dia adalah Jibril. Kaget semua. Coba kalau kita gitu ya, minta barokah apa macam-macam semua itu. Seairnya air sisa minum semua kiai. Kiai kan gitu, air minumnya sisa rebutan. Berkah barokah. Ini Jibril nih. Masya Allah. Kaget sahabat, Jibril. Iya Jibril tadi. Ya Allah. Jibril datang menyerupai seorang laki-laki. Ya, bukan aslinya, Pak. Nah, jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Iqtarabatis saah, telah dekat hari kiamat. Ya. Rasulullah meninggal sudah berapa lama, Pak? Ayat itu turun, Rasulullah masih hidup. Rasulullah meninggalkan kita ini sudah berapa lama? Hampir 1500 tahun yang lalu, Pak. Kok enggak kiamat ya? Bahasanya telah dekat. Iqtarabatis saah, telah dekat hari kiamat. Ya, urusan kiamat itu enggak ada yang tahu, Pak. Enggak ada yang tahu, itu urusan gaib. Wa ma tari nafsu ma taksibu goda. Akhir Luqman 34. Enggak ada satupun manusia yang tahu besok apa yang diusahakan. Makan apa enggak ada yang tahu, Pak. Kita besok sehat sakit enggak ada yang tahu, Pak. Ya, enggak ada yang tahu. Wa ma tari nafsu bi ardin tamut, dan tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan mati dan dia akan dikuburkan. Enggak ada yang tahu. Ya, enggak ada yang tahu. Itu urusan gaib. Dalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab Al-Qur'anul Karim, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Mulai dari suratul Fatihah sampai surat An-Nas, yakin semua sudah. Itu kalamullah, omongan Allah. Ya. Hudan, dia menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang bertakwa. Sera orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu orang mengimani hal yang gaib. Gaib itu diimani, Pak. Bu, diimani. Ya, jangan pernah memasukkan di akal pikiran kita tentang sesuatu yang belum terjadi. Saya pastikan orang itu stres, depresi, gila, bunuh diri. Sampai kemarin itu ada bapak yang tega bunuh anaknya usia 9 tahun itu. Ada bisikan, seakan anakmu kalau dibiarkan besar, waduh, hidup dalam penderitaan, kesusahan. Kon hidup sudah melarat, paten wes, bunuh, Pak. Dulu ada akhwat di Bandung. Jilbabnya sampai di mata kaki. Jilbabnya, jubah kos kaki, tiap pekan ikut kajian. Ikut kajian sunnah. 4 anaknya masih kecil. Suaminya di PHK dari perusahaan. Tiap hari dia mikirin, ya po, suami saya dipecat, nggak ada pemasukan, saya ibu rumah tangga, skill saya nggak ada, anak saya 4 masih kecil-kecil, sekolah mahal, sembako mahal, ini mahal semua. Tiap hari gitu tuh, Bu. Tiba-tiba bisikan datang, kasihan 4 anakmu, daripada mereka hidup dengan penuh penderitaan, saya tuntaskan penderitaan mereka. 4 anak dicekik mati semua, Pak. Bawa ke kepolisian, kantor polisi, diinterogasi, ada bisikan, hati-hati makanya. Ya, hal yang belum terjadi nggak usah dipikirin. Ya, saya tanya, sampai Mas kok nggak nikah-nikah, sudah usia 30 tahun. Wah, belum mapan pekerjaan saya, Pak Ustadz. Sampai nggak percaya sama Allah dah. Ya nikah sekarang sudah, nggak usah nunggu mapan. Sampai kapan sampai mapan? Ya kalau sampai mapan di usia sekian. Kalau nggak mapan, seumur hidup sampai miskin terus begitu. Menikahlah, jadilah kaya nanti. Minimal kaya hati. Ya.
Mindset. Jangan berpikir sesuatu. Imani sudah. Ya, Allah pasti bantu kita. Allah pasti gini, pasti gini, pasti gini. Pasti. Itu yakin. Jangan pikirkan sesuatu yang belum terjadi. Dulu kan masih ingat. Tanggal 9 bulan 9 1999 detik 9 menit 9 jam 9 terjadi bunuh diri massal karena diyakini pada saat itu terjadi hari kiamat. Pernah dulu ingat, masih ingat? Jadi kiamat itu bilahnya Allah. Malaikat Jibril saja nggak tahu, Rasulullah saja nggak tahu. Rasulullah itu kekasih kecintaan Allah. Nabi ini bawa kunci surga, buka kunci surga pertama. Nabi yang lain belum masuk surga, belum. Nabi masuk surga duluan. Umat Islam masuk dulu. Itu saja Nabi nggak tahu, ditanya tentang hari kiamat. Kok sampai sekarang, ya pusing-pusing mikirin umat Islam tinggal sekian. Ya terserahlah. Urusan tentang kemampuan menghitung, yang jelas, ya. Tanda-tanda itu ada, disebutkanlah tanda hari kiamat yang kecil, sugro, tanda kiamat besar, kan sudah kita selesaikan kajian itu. Ya, kalau tanda itu sudah ada, ya sudah siap-siap sudah, kan gitu ya. Nah, baik, jazakallahu khair atas semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.